1, 2, 3, action. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan memberikan gimana caranya kita mencegah kutu pada kolam koi. Jadi ada dua jenis kutu yang kita takutin, yaitu adalah kutu kura dan kutu jarum. Kutu yang paling berbahaya itu adalah kutu jarum ya teman-teman ya. Jadi tips ini aku kasih tahu kalian, ini adalah merupakan salah satu sharing aku aja buat teman-teman pencinta koi yang ada di seluruh Indonesia ataupun di mana kalian berada. Jadi tujuan dari video ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya berbagi sharing aja ya teman-teman ya. Jadi selama aku memelihara koi ini, aku memiliki cara-cara gimana caranya kolam kita terbebas dari kutu, terutama kutu jarum ya. Kalau kutu kura ya masih wajar-wajar aja ada, karena itu biasanya tergantung iklim. Nah kayak gitu ya, tergantung iklim dan tergantung cuaca. Jadi yang pertama kali, sebelum kita mengetahui gimana sih caranya mencegahnya, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri ikan yang terkena kutu di kolam kita. Jadi gini teman-teman, di awal aku kasih tahu kalian ciri-ciri itu ada 3 sih sebenarnya, ciri-ciri yang sangat mendasar atau ciri-ciri yang terlihat banget ikan kita kena kutu. Yang pertama kali itu adalah satu, ikan selalu menggesek-gesekkan badannya ke dinding kolam. Yang kedua itu adalah ikan sering loncat teman-teman, sering loncat-loncat. Nah itu ciri-ciri yang kedua. Dan yang ketiga adalah ikan selalu berenang tidak lazim atau paling beda sama teman-temannya. Dia itu sebenarnya ikan koi itu agak lemah lembut lah berenangnya. Tapi kalau misalkan mulai agresif dan aneh sendirian, muter-muter sendiri dalam kolam, nah itu bahaya banget teman-teman. Itu pasti ada sesuatu yang nggak lazim pada tubuhnya. Nah itu 3 ciri. Nah yang keempat cirinya juga ada teman-teman. Yang keempat cirinya ikan nggak mau makan. Kalau kena kutu, apalagi kutu jarum, ikan nggak mau makan biasanya, nafsu makannya berkurang. Jadi cara untuk mencegahnya supaya dia tidak kena kutu, yang pertama kali seperti biasa, kualitas air harus tetap dijaga. Yang kedua itu kalian harus tahu karakter koi kalian. Maksudnya gini, koi kalian itu kan ada banyak nih teman-teman ya di kolam kalian. Kalian pasti harus ngerti karakter koi kalian. Kalau misalkan koi kalian udah menggesek-gesekkan badannya, segera angkat teman-teman, segera angkat dan amati koi kalian, taruh di tempat karantina, jadi kalian bisa tahu di sana. Nah di sana kalian amati apakah ada kutu jarum dan kutu kura kan terlihat dari mata kan teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengambilnya dengan menggunakan pinset, kalian cabuti nggak masalah. Kalau koi luka, kita taruh di kolam karantina itu dan kita kasih PK secukupnya ya teman-teman ya. Nah itu saran aku. Kemudian yang kedua adalah selain mengangkat ikannya ke dalam kolam karantina, kalian juga harus memiliki cara yang paling efisien, yaitu kalian setiap kali makan jangan terlalu fokus memberikan makan, tetapi juga sering mengelus-elus ikan. Nah kalau ikan kalian masih berlendir atau lendirnya masih banyak, itu artinya ikan kalian sehat. Tapi kalau mulai ikan kalian agak nggak berlendir, apa ya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Balinya kasap sih, agak kasar ya, kasar guys, iya kasar. Nah kalian harus angkat ikan kalian, kalian yakinkan ikan kalian diinsang terutama. Habis itu baru kalian lihat di sisik-sisiknya dan sirip, anal, ekor, apalagi satu yang bawahnya lagi itu anal, sirip atasnya. Nah itu kalian harus cek semua. Biasanya dia nempel-nempel di sana kalau kutu kura. Kalau kutu jarum biasanya dia nempelnya di sisik. Itu bentuknya sama kayak jarum. Mudah-mudahan aku nggak mau review itu ya teman-teman ya, karena aku udah pernah ngalamin ikanku nanti aku liatin, ikan apa namanya, ogon dulu kena sisik jarum dan akhirnya berhasil sehat. Nah kemudian cara mencegahi yang terakhir adalah gunakan obat kutu. Tapi gini, obat kutu itu adalah obat yang paling keras teman-teman. Kalau kalian misalkan lebih menggunakan obat itu, melebihi dosis, ikan kalian nggak tambah sehat tapi tambah sakit. Kayak gitu. Jadi kalian harus baca aturan dari obat itu. Biasanya ada per berapa liter kolam kalian, kutu yang digunakan itu berapa, obat kutu yang digunakan berapa. Biasanya dulu dicampur dulu, diaduk dulu di dalam kentong dikit,
habis itu dikocok baru disemburin. Ya, kayak gitu sih yang aku tahu. Oke, semoga tips ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. See you, goodbye. Dadah, salamku sehat.